Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai penutupan pengajian kitab Wasiatul Mustafa, saya mewakili Kang Reza membacakan ringkasan daripada pelajaran kita selama ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajarannya. Wahai Ali, barang siapa yang memakan makanan yang halal, maka agama orang tersebut menjadi bersih dan hatinya menjadi lembut, dan tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi doa orang tersebut. Wahai Ali, barang siapa yang memakan makanan yang syubhat, maka agama orang tersebut menjadi tidak jelas dan hati orang tersebut menjadi gelap. Dan barang siapa yang memakan makanan yang haram, maka hati orang tersebut menjadi mati dan agama orang tersebut menjadi ringan, dan keyakinan orang tersebut menjadi lemah, dan Allah menghalangi doa orang tersebut, dan ibadah orang tersebut menjadi sedikit. Wahai Ali, apabila Allah murka kepada seseorang, maka Allah akan memberikan rezeki kepada orang tersebut, namun berupa harta yang haram. Apabila Allah menjadi murka, maka Allah akan mengutus setan kepada orang tersebut untuk memberikan keberkahan di dalam harta yang haram bagi orang tersebut, dan menjadikan setan sebagai teman orang itu. Dan setan akan menyibukkan orang tersebut dengan urusan dunia agar jauh dari urusan agama, dan setan akan mempermudah orang tersebut terhadap urusan dunianya. Setan pun berkata, tenang saja, gak apa-apa, Allah Maha Pengampun. Wahai Ali, setiap orang yang berjalan kaki untuk mencari harta haram, maka setan yang menjadi temannya. Setiap orang yang berkendaraan untuk mencari harta haram, maka setanlah yang menjadi boncengannya. Setiap orang yang lupa untuk menyebut nama Allah ketika melakukan hubungan suami istri, maka setanlah yang menjadi atau yang menyertai putranya. Demikianlah firman Allah, setan akan menyertai harta dan anak mereka. Wahai Ali, Allah tidak akan menerima sholat tanpa wudhu dan sedekah dari barang yang haram. Wahai Ali, kualitas agama seorang mukmin senantiasa bertambah selama dia tidak mengkonsumsi barang haram. Dan barang siapa yang menjauhi ulama, maka hatinya akan mati dan buta dari ketaatan kepada Allah. Wahai Ali, barang siapa yang membaca Al-Quran tetapi ia tidak menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, maka ia termasuk orang yang membuang Al-Quran di belakang punggungnya. Wahai Ali, sempurnakanlah wudhu, karena sesungguhnya wudhu adalah separuh iman. Apabila kamu berwudhu, maka janganlah berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Dan jika kamu telah selesai bersuci, maka bacalah surat Al-Qadar sebanyak 10 kali setelah membasuh kedua kaki. Niscaya Allah akan memberimu jalan keluar atas masalah-masalahmu. Wahai Ali, jika engkau selesai dari bersuci, maka ambillah air, kemudian usapkanlah ke lehermu. Setelah itu bacalah doa, Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Engkau Maha Esa, tiada sekutu bagimu. Aku memohon ampunanmu dan aku bertaubat kepadamu. Kemudian lihatlah ke bumi dan berdoalah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan utusanmu. Sesungguhnya orang yang membaca doa tersebut, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya, yang kecil maupun yang besar. Wahai Ali, sesungguhnya malaikat senantiasa memintakan ampun seseorang selama dia masih dalam keadaan suci, tidak berhadas. Wahai Ali,
Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, maka Allah akan mengampuni dosanya antara Jumat ini sampai Jumat berikutnya, dan menjadikannya sebagai pahala di kuburnya, serta memberatkan timbangan amal baiknya. Wahai Ali, gunakanlah siwak, karena siwak memiliki 24 keutamaan dalam agama dan badan. Wahai Ali, lakukanlah sholat pada waktunya, karena ia merupakan pemimpin dari segala keutamaan dan puncak dari segala ibadah. Wahai Ali, Jibril berharap untuk menjadi anak Adam disebabkan 7 perkara. Yang pertama yaitu sholat 5 waktu berjamaah. Yang kedua, berkumpul di dalam majelis ulama. Yang ketiga, menjenguk orang sakit. Yang keempat, mengantarkan jenazah. Yang kelima, memberi minum orang yang membutuhkan. Yang keenam, mendamaikan 2 orang yang berselisih. Dan yang ketujuh, memuliakan tetangga serta menjaga anak yatim. Wahai Ali, sholatlah pada malam hari, walau hanya seperti orang yang memerah sapi atau sebentar. Orang yang sholat pada malam hari adalah orang yang paling bagus wajahnya. Wahai Ali, jika kamu takbir untuk sholat, maka renggangkanlah jari-jarimu dan angkatlah kedua tanganmu sampai lurus dengan kedua pundakmu. Dan jika kamu takbir, maka letakkanlah tangan kananmu di atas tangan kirimu, tepat di bawah pusarmu. Dan jika kamu ruku, letakkanlah kedua tanganmu di atas lututmu dan renggangkanlah jari-jarimu. Wahai Ali, bersegeralah melakukan sholat subuh dan lakukanlah sholat maghrib setelah terbenamnya matahari, seperti halnya memerah sapi, atau yang dimaksud adalah sebentar. Sesungguhnya demikian itu adalah perbuatannya para nabi. Wasiat yang ke-18. Wahai Ali, lakukanlah sholat berjamaah, karena itu di sisi Allah seperti pahalanya melakukan haji dan umrah. Tidaklah seseorang menjaga melakukan sholat berjamaah kecuali ia adalah seorang mukmin yang benar-benar dicintai oleh Allah, dan tidaklah suka meninggalkan sholat berjamaah kecuali ia adalah orang munafik yang benar-benar dibenci oleh Allah. Wahai Ali, hamba yang paling dicintai Allah adalah hamba yang selalu bersujud dan berdoa dalam sujudnya, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wahai Ali, laksanakanlah sholat duha baik ketika bepergian maupun ketika di rumah. Sesungguhnya di hari kiamat ada sebuah suara memanggil dari atas surga. Di manakah orang-orang yang selalu melaksanakan sholat duha? Masuklah dari pintu duha dengan aman dan sentosa. Dan Allah takkan mengutus seorang nabi kecuali ia memerintahkannya untuk mendirikan sholat duha. Wahai Ali, di antara kemuliaan orang mukmin adalah memiliki istri yang penurut, sholat berjamaah, dan tetangga yang mencintainya. Wahai Ali, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, menjauhi hal-hal yang haram dan fitnah, maka Allah ridho kepadanya dan berhak baginya surga. Wahai Ali, barang siapa yang mengiringi Ramadan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka Allah akan mencatat baginya pahala berpuasa 1 tahun penuh. Wahai Ali, sesungguhnya para wali Allah memperoleh luasnya rahmat dan keridhaan Allah bukan karena banyaknya ibadah, tetapi karena kedermawanan hati dan menganggap bahwa dunia itu hina. Wahai Ali, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan rahmat Allah, dan jauh dari siksa Allah. Sedangkan orang yang kikir itu
jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah, dan dekat dengan siksa Allah. Wahai Ali, aku melihat sebuah tulisan di atas pintu surga. Engkau diharamkan bagi setiap orang kikir, orang yang durhaka kepada orang tua, dan orang yang mengadu domba. Wasiat yang ke-27. Wahai Ali, ketika Allah menciptakan surga, maka surga bertanya, "Ya Rabb, untuk apa aku diciptakan?" Allah menjawab, "Untuk orang-orang yang dermawan dan bertakwa." Surga pun berkata, "Aku ridho." Kemudian neraka bertanya, "Ya Rabb, untuk apa aku diciptakan?" Allah menjawab, "Untuk orang yang kikir dan sombong." Neraka berkata, "Aku memang disiapkan untuk keduanya." Wahai Ali, barang siapa yang tidak menuruti hawa nafsunya, maka surga adalah tempat kembalinya. Dan barang siapa yang menuruti hawa nafsunya, maka nerakalah tempat kembalinya. Wahai Ali, berhati-hatilah terhadap doanya orang-orang yang dermawan. Sesungguhnya jika ia tergelincir, maka Allah langsung yang akan menyelamatkannya. Wahai Ali, barang siapa yang memberi makan seorang muslim dengan sukarela, Allah akan mencatat 1 juta kebaikan untuknya, menghapus 1 juta kejelekan darinya, dan mengangkat 1000 derajat untuknya. Wahai Ali, cintailah saudaramu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Wahai Ali, carilah kebaikan di pagi hari dan muliakanlah tamu. Sesungguhnya ketika tamu berkunjung di suatu kaum, maka rizki akan turun bersamanya, dan ketika ia pergi membawa seluruh dosa-dosa penghuni rumah yang ia kunjungi. Kemudian dosa-dosa itu akan terbuang ke laut. Wahai Ali, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat banyak gambar atau banyak patung, atau orang yang durhaka kepada orang tuanya, atau rumah yang tidak pernah dimasuki oleh tamu. Wahai Ali, berbuatlah suatu kebaikan walaupun kepada orang-orang yang rendah. Ali bertanya, "Siapakah orang-orang yang rendah itu, wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, yaitu orang-orang yang tidak mau menerima nasihat ketika dinasihati, dan tidak mau berhenti ketika dicegah, dan tidak mau memperdulikan ucapannya dan ucapan orang lain. Wahai Ali, sedekah dengan cara samar itu bisa melebur murka Tuhan, menarik barokah dan rezeki yang banyak, dan bersegeralah dalam bersedekah, karena sesungguhnya bala akan turun sebelum pagi, sehingga kodok yang buruk akan ditolak di udara. Wahai Ali, jika kamu bersedekah, maka bersedekahlah dengan hartamu yang paling bagus, karena sesungguhnya sesuap sedekah dengan barang halal lebih dicintai Allah daripada 100 sedekah yang diberikan dengan barang haram. Dan sedekah yang kamu berikan sebelum kamu mati lebih utama daripada 100 sedekah yang engkau berikan setelah kamu mati. Wahai Ali, bersedekahlah untuk kerabat-kerabatmu yang telah mati. Sesungguhnya Allah memerintahkan para malaikat untuk membawa sedekah orang-orang yang hidup kepada kerabat-kerabatnya yang telah mati, sehingga mereka lebih bahagia daripada di dunia. Dan mereka berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang menerangi kuburan kami, dan bahagiakanlah ia dengan surga sebagaimana ia telah membahagiakan kami." Wahai Ali, beramallah ikhlas semata-mata karena Allah. Sesungguhnya Allah tidak menerima kecuali amalnya orang yang ikhlas. Wahai Ali, berdoalah di antara azan dan iqamah. Sesungguhnya doa tersebut tidak akan ditolak. Wasiat yang ke-40. Wahai Ali, jika engkau berdoa, maka bentangkanlah tanganmu lurus di dadamu,
dan jangan kau angkat melebihi kepalamu, dan berisyarat kepada Allah dengan jari telunjuk kanan. Wahai Ali, jangan keraskan suaramu di dalam membaca Al-Quran dan berdoa ketika ada orang-orang yang sholat. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu sholat mereka. Wahai Ali, barang siapa yang berzikir kepada Allah sebelum waktu fajar, sebelum terbitnya matahari, dan sebelum terbenamnya matahari, maka Allah malu untuk menyiksanya di neraka. Wahai Ali, jika kamu telah selesai sholat, maka tetaplah duduk di tempatmu sampai matahari terbit. Sesungguhnya Allah mencatat pahala orang yang duduk di tempatnya seperti pahalanya melaksanakan haji dan umrah, atau memerdekakan budak, atau sedekah 1000 dinar di jalan Allah. Wahai Ali, barang siapa yang membaca setiap hari sebanyak 25 kali Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, maka Allah akan mencatatnya termasuk bagian dari wali Allah atau kekasih-kekasih Allah. Wasiat yang ke-45, wahai Ali, barang siapa yang membaca setiap hari sebanyak 10 kali la ilaha illallah qabla kulla ahad, la ilaha illallah qabla ba'di kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad, maka tidak ada satupun malaikat di langit dan di bumi kecuali memintakan ampun untuknya. Wahai Ali, barang siapa yang setiap hari membaca, ya Allah, berikanlah keberkahan kepadaku ketika mati dan setelah mati, Allahumma barikli fil mauti wa fima ba'dal maut, maka Allah tidak akan menghisab amal yang telah ia perbuat di dunia. Wasiat ke-47, wahai Ali, barang siapa yang membaca takbir 100 kali sebelum terbitnya matahari, 100 kali sebelum terbenamnya matahari, maka Allah akan mencatat baginya pahala 100 orang ahli ibadah dan 100 pejuang di jalan Allah. Dan barang siapa membaca sholawat kepadaku setiap hari dan setiap malam sebanyak 100 kali, maka ia wajib mendapatkan syafaatku. Dan banyaknya istighfar itu merupakan benteng bagi orang-orang yang bertaubat dari api neraka. Wahai Ali, jujurlah engkau, walaupun kejujuran itu membahayakanmu di dunia, tetapi akan bermanfaat di akhirat. Dan janganlah berdusta, sesungguhnya walaupun dusta itu bermanfaat bagimu di dunia, tetapi akan membahayakanmu di akhirat. Wahai Ali, barang siapa yang banyak dosanya, maka hilanglah keindahan dan kebaikannya. Wasiat yang ke-50, wahai Ali, hendaknya kamu jujur dalam berbicara, menjaga pembicaraan, menjaga amanah, dermawan, dan menjaga perut. Wasiat ke-51, wahai Ali, seburuk-buruknya teman adalah yang lengah terhadap temannya dan menyebarkan keburukannya. Wahai Ali, 1000 teman itu sedikit dan 1 musuh itu banyak. Wahai Ali, pertemanan itu mempunyai beberapa tanda. Seorang teman menjadikan hartanya di bawah hartamu, dan jiwanya di bawah jiwamu, dan harga dirinya di bawah harga dirimu. Wahai Ali, tidaklah berguna taubatnya orang yang bertaubat sampai ia membersihkan perutnya dari barang haram dan pekerjaan yang halal. Itulah 54 wasiat, atau tepatnya 53 wasiat dari Kanjeng Nabi SAW kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang terangkum
di dalam kitab Wasiatul Mustafa yang sudah kita pelajari selama ini setiap malam Senin sejak dari bulan Oktober 2020, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, berarti 6 bulan kan ya? Sudah nggak terasa 6 bulan. Mudah-mudahan kita dapat istiqomah, dapat menyelesaikan dan dapat mengamalkan seluruh isi daripada wasiat ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna allazi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya dan Kang Reza sekaligus mewakili beliau memohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan dalam selama di Majelis Wasiatul Mustafa ataupun secara umum selama saya kenal dan bergaul dengan panjenengan semua, karena kita akan diangkat amalnya. Mudah-mudahan tidak ada di dalam buku catatan amalan kita menzolimi atau dibenci oleh orang lain.